Introducing myself. Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Suetomo dan para pelajar Stovia pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini digagas oleh Wahidin Sudirohusodo, bergerak di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan tidak bersifat politik. Berdirinya Budi Utomo menjadi awal pergerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Pada awalnya, organisasi ini hanya ditunjukkan bagi golongan berpendidikan di Pulau Jawa. Hingga saat ini, tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional Indonesia. Arti Budi Utomo berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budi yang berarti kesadaran, utomo dari kata utama yang berarti sangat baik. Budi Utomo dapat diartikan sebagai kesadaran yang sangat baik. Asal-usul pada tahun 1907, Wahidin Sudirohusodo melakukan kunjungan ke Stovia dan bertemu dengan para pelajar yang masih bersekolah di sana. Ia menyerukan gagasan pada mereka untuk membentuk organisasi yang dapat mengangkat derajat bangsa. Selain itu, Sudirohusodo juga ingin mendirikan sebuah organisasi di bidang pendidikan untuk bisa membantu biaya orang-orang pribumi yang berprestasi dan mempunyai keinginan untuk bersekolah, tetapi terhambat karena tidak memiliki biaya. Gagasan ini menarik bagi para pelajar di sana, khususnya Suetomo, Gunawan Mangkusumo, dan Sueraji Tirtonegoro. Selanjutnya, Suetomo bersama dengan Sueraji mengadakan pertemuan dengan para Stovia yang lain untuk membicarakan gagasan organisasi yang disampaikan oleh Sudirohusodo. Acara berlangsung tidak resmi di ruang anatomi milik Stovia. Saat tidak ada jam pelajaran, pertemuan tersebut membentuk sebuah organisasi yang diberi nama Perkumpulan Budi Utomo, sehingga Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta. Pelaksanaan Kongres pertama. Rencana pelaksanaan kongres melewati beragam persiapan untuk membiayai penyelenggaraan kongres para anggota, menggunakan uang tunjangan hari raya dari Stovia, serta menjual barang-barang kepemilikan tiap anggota, seperti jam tangan, kain panjang, dan kain pengikat kepala. Selain dana tersebut, Suetomo juga mengadakan bantuan pinjam uang dari Roll. Tiap anggota pun diperintahkan untuk menghubungi para tokoh dengan surat undangan atau kunjungan. Saleh mengunjungi para saudari dari Raden Ajeng Kartini di Jepara. Gunawan mengunjungi Raden Adipati Tirtokusumo yang saat itu menjabat Bupati Karanganyar, dan Suetomo mengunjungi Ernest Dowesdecker di Jakarta. Tokoh-tokoh lain yang turut dihubungi seperti Kusumo Toyo selaku Bupati Jepara, Ahmad Djadiningrat selaku Bupati Serang, Pangeran Aryo Kusumo Yudo di Jatinegara, Suetomo yang bersekolah di Sekolah Pamong Praja di Magelang, serta Raden Mas Adipati Djokro Adikusumo yang menjabat sebagai Bupati Temenggung.
Pada tanggal 5 Oktober 1908, Budi Utomo menyelenggarakan kongres yang pertama di Yogyakarta. Salah satu agenda yang dibahas merupakan usulan dari Sudirohusodo untuk mendirikan Badan Bantuan Pendidikan. Tapi usulan itu ditolak dengan 3 poin penolakan. Poin pertama, keterbatasan gerakan Badan Bantuan Pelajar. Poin kedua, kesulitan saat pelaksanaan. Poin ketiga, aktivitas membantu pelajar merupakan sebagian program pekerja Budi Utomo. Meskipun para pelajar Stovia merupakan pendiri awal dari Budi Utomo, mereka menyerahkan kepemimpinan kepada orang-orang yang lebih tua dan berpengalaman sebagai bentuk penghormatan dan untuk menyelesaikan beban studi di Stovia, terutama Suetomo yang masih harus menjalankan pendidikan selama 3 tahun. Masa kepemimpinan Tirtokusumo. Masa kepemimpinan Tirtokusumo dari Karanganyar, Roma, berlangsung dari tahun 1908 hingga 1911. Tirtokusumo yang juga merupakan Bupati Karanganyar Kebumen dikenal memiliki karakter kepemimpinan yang kuat, jenius, dan progresif. Selama masa kepemimpinannya, organisasi Budi Utomo menciptakan beberapa gerakan seperti penerbitan majalah Guru Desa serta perubahan kurikulum pengajaran bahasa Belanda yang semula diajarkan dari kelas 3 ke atas menjadi dimulai sejak kelas 1. Hasil ini dinilai lambat karena seharusnya dengan cabang-cabang Budi Utomo yang cukup banyak, gerakannya terlalu berhati-hati. Organisasi ini juga tetap harus berjuang di bidang sosial budaya tanpa menyentuh bidang politik. Meskipun menjalani hubungan dekat dengan pemerintah karena sebagian besar anggota merupakan pegawai pemerintah. Pada awalnya dimasukkan sebagai satu penghimpunan bagi para pedagang besar maupun kecil di Solo dengan nama Sarakarta Dagang Islam untuk saling memberi bantuan dan dukungan. Tidak berapa lama nama itu diubah oleh Djoko Minoto menjadi Sakerta Islam yang bertujuan untuk mempersatukan semua orang Indonesia yang hidupnya terlindas oleh penjajahan. Pergantian kepemimpinan pada Pangeran Aryonoto Dirojo. Kepemimpinan Tirtokusumo digantikan oleh Dirojo pada tanggal 1911 karena tidak sanggup lagi mengikuti arus dalam gerakan Budi Utomo. Kepemimpinan Dirjo dinilai terlihat mengambil sikap dan progresif. Pada masa kepemimpinannya, Budi Utomo berhasil mendirikan 3 sekolahan, yaitu 1 di Solo dan 2 di Yogyakarta. Pencapaian ini dapat diraih berkat bantuan Hamengkubuwono VI yang memberikan bantuan tanah sebesar 100 hektar gulden Belanda dan himbah sebesar 45.000 gulden Belanda. Sudirohusodo pun juga berhasil mewujudkan gagasannya dengan mendirikan Badan Bantuan Pendidikan yang bernama Dharmawara yang mendapatkan bantuan dari pemerintahan sebesar 50.000 gulden Belanda. Perkembangan pada masa itu merupakan seorang Indo-Belanda yang sangat memperjuangkan bangsa Indonesia dengan terus terang mewujudkan kata politik ke dalam tindakan yang nyata. Berkat pengaruhnya, pengertian mengenai tanah air Indonesia makin lama makin bisa diterima dan masuk ke dalam pemahaman orang Jawa. Maka muncullah Independence yang sudah lama dipersiapkan oleh Dulles Dekker melalui aksi presnya
Perkumpulan ini bersifat politik dan terbuka bagi semua orang Indonesia. Masa-masa akhir. Masa-masa kepemimpinan Budi Utomo tanpa memasuki bidang politik berlangsung selama periode 1908 hingga 1926. Sebelum kepulangan Suetomo dari Belanda, sepulangnya Suetomo dia mendirikan Organisasi Persatuan Bangsa Indonesia yang merupakan partai yang diakui. PBI merupakan organisasi yang dia didirikan pada tanggal 16 Oktober 1930 untuk menggantikan ISI sebagai organisasi politik. ISI sendiri didirikan pada tanggal 1 Juli 1924 yang beranggotakan para cendekiawan untuk memberikan pengajaran, membentuk usaha bagi masyarakat seperti sekolah tenun, bank kredit, koperasi, dan sebagainya. Karena perkembangan organisasi ini terbatas di Pulau Jawa dan Madura, serta presnya. Perkumpulan ini bersifat politik dan terbuka bagi semua orang Indonesia tanpa terkecuali baginya. Tanah air, api, udara. Indonesia adalah di atas segala-galanya. Kemarahan itu mendorong Sewardi Suryaningrat yang kemudian beri nama Ki Hajar Dewantara untuk menulis sebuah artikel. Seandainya saya seorang Belanda yang dimaksudkan, sebagai suatu sindiran yang sangat pedas terhadap pihak Belanda. Tulisan itu pula yang menjebloskan dirinya bersama dua temannya dan pembelaan yaitu Dulus Dekker dan Cipto Mangkusumo ke penjara oleh pemerintahan Hindia Belanda. Namun sejak itu Budi Utomo tampil sebagai motor politik dalam pergerakan orang pribumi. Berbeda dengan Gunawan Mongkosomo yang lebih mengutamakan kebudayaan daripada pendidikan. Sewardi menyatakan bahwa Budi Utomo adalah manifestasi dari perjuangan nasionalisme. Menurut Sewardi, orang-orang Indonesia mengajarkan kepada bangsanya bahwa nasionalisme tidaklah bersifat kultural, tetapi murni politik. Dengan demikian, nasionalisme terdapat pada orang Sumatera, Jawa, Sulawesi maupun Maluku. Pendapat tersebut bertentangan dengan beberapa pendapat yang mengatakan